Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, Bang Ulum. Kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan soal nomor 9, yaitu mengenai pertanyaannya, jika Anda menjadi salah satu pendiri bangsa, sistem ekonomi apa yang akan Anda terapkan dan mengapa? Oke, jika saya menjadi salah satu dari pendiri bangsa, sistem ekonomi yang akan saya terapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan pada landasan filosofis demokrasi ekonomi yang ada di dalam Pancasila tersebut. Maksudnya, sistem perekonomian yang berasaskan dari dan oleh dan untuk rakyat itu sangat memiliki potensi yang besar untuk kebangkitan bangsa. Prinsip sistem ekonomi semacam ini lebih berasas pada gotong royong, kekeluargaan, berbudi luhur, kejujuran. Itu menurut saya, karena asasnya aja sudah Pancasila gitu kan. Bagi saya, sistem ekonomi Pancasila akan memberi ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan. Sederhananya seperti ini. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Nah, tentunya landasan kekeluargaan dan juga gotong royong ini menjadi pacuan utama dalam sistem ekonomi Pancasila ini. Nah, beberapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang sudah memang sesuai dengan filosofi di negara tersebut. Contoh, seperti misalnya negara yang menganut sistem liberal, seperti itu. Mereka menggunakan sistem ekonomi yang liberal, ya itu sejalan gitu loh dengan negaranya. Tapi kita melihat lagi, ketika kita membangun negara nih, menjadi salah satu pendiri negara, melihat negara kita ini ya karakternya Pancasila gitu. Kenapa kita tidak menggunakan sistem ekonomi Pancasila ini? Kayak gitu. Nah, jadi sederhananya sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Nah, kayak gimana nih sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan. Kenapa kita sampai kayak worry gitu ketika menggunakan sistem ini? Karena sistem ini kan berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya setiap warga negara yang bertuhan itu ketika mereka menjadi pelaku ekonomi, tentunya mereka akan mengingat Tuhannya gitu, bahwa kehidupan mereka bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja, tapi di akhirat juga. Jadi kayak ketika melakukan kejahatan tuh kayak mikir dua kali gitu, kejahatan dalam ekonomi itu kayak mikir dua kali. Nah, kemudian memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa, tanggung jawab, serta resiko yang diberikan pada perusahaan pun merupakan bentuk penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam sistem ekonomi Pancasila ini, tentunya seorang pemilik perusahaan akan menerapkan suatu sistem yang memang suatu kebijakan ya, yang memang sesuai gitu sama karyawannya. Kalau misalnya kerjanya karyawannya berat, tentunya gajinya segini. Kalau misalnya kemampuan si karyawannya, misalnya daya pikirnya yang diserap, bayarannya segini. Jadi sesuai, nggak ada yang namanya penindasan terhadap manusia seperti itu. Nah, kemudian memproduksi barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat, serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat
untuk banyak orang, maka kita memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya, seperti itu. Dengan adanya sistem kebersamaan dan juga musyawarah perusahaan dalam memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha yang lebih mengutamakan adanya permusyawaratan, terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak, yang menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha, merupakan penerapan dari sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sudah menggunakan beberapa aspek nih. Pertama, yaitu aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan gitu. Jadi ketika Indonesia atau suatu bangsa itu menggunakan sistem Pancasila, pasti dia tidak keluar dari jalur atau koridor yang namanya ketuhanan dan humanisme. Dan tentunya output dan tujuan dari menggunakan sistem ekonomi Pancasila ini adalah demi mensejahterakan seluruh rakyat. Seperti itu. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan rakyat, gotong royong bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.